teman-teman semuanya. Kalian pernah mikir gak sih, kok gak ada yang produk kayak gini? Kok gak ada produk kayak gini ya, padahal kan gue pengen. Nah, pernah dengar kata-kata dari Peter Drucker gak sih yang bunyinya itu the best way to predict the future is to create it. Yang artinya itu masa depan itu bukan untuk ditunggu tapi diciptakan. Daripada kalian nunggu buat bikin ini itu, lebih baik kalian menciptakan produk itu sendiri. Ini juga kami tuh bukan ngomel, kenapa sih produk ini nggak ada, kami lebih memilih untuk buat sendiri dan bikin sendiri. Kali ini saya dan teman-teman saya akan mengenali satu produk yaitu Sandoja Barbejos sebagai bentuk penerapan kewirausahaan dari ide sampai jadi produk nyata. Pada bagian latar belakang ini kami melihat adanya peluang yang cukup besar di kalangan remaja. Berdasarkan data, 83% pelajar sangat menyukai cemilan yang sehat dan estetik, sehingga tampilan dan kandungan gizi menjadi hal yang penting. Selain itu, 70% pelajar menginginkan makanan yang praktis dengan harga terjangkau, yaitu sekitar 10%, sehingga produk harus ramah di kantong pelajar. First Sando sendiri sedang populer, dan di TikTok juga terdapat 50 juta tampilan yang menunjukkan minat pasar yang sangat tinggi. Sando ini juga memiliki banyak keunggulan. Yang pertama, mudah untuk dikonsumsi, seperti rasanya banyak, bergizi, dan mudah dibagikan sehingga cocok untuk dijual di lingkungan sekolah. Dari sisi usaha, modal yang dibutuhkan relatif kecil, bahan-bahannya mudah didapat, dan sangat cocok untuk dijalankan oleh siswa sebagai peluang bisnis sederhana namun menjanjikan. Nah, di slide ini ada alat-alat dan bahan-bahannya. Alatnya ada mixer, pisau, wadah, sendok, dan plastik wrap. Sedangkan bahan-bahannya yaitu ada roti tawar, whipped cream, dan aneka buah kayak buah mangga, anggur muskat, dan jeruk. Dan yang terakhir yaitu ada susu kental manis. Nah, itu adalah alat dan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sandoza. Lalu di sini ada slide tentang SWOT atau SWOT. Sebenarnya SWOT itu apa sih? SWOT adalah analisis produk sebelum kita pasarkan ke pasar luar. Kita menganalisis kelebihan dan peluang agar bisa bersaing dengan produk-produk luar. Nah, di sini Sando mempunyai stretch atau kelebihannya itu Sando menggunakan buah yang fresh dan menggunakan krim homemade dengan tampilan estetik serta rasa ringan yang cocok untuk semua usia. Lalu ada weakness, kekurangan produk ini tuh cepat basi karena buahnya segar. Lalu proses produksinya masih manual sehingga kapasitas terbatas. Lalu ada opportunities atau kelebihan, di tren dessert, sehat dan estetik sedang meningkat. Permintaan snack, acara, dan hampers tinggi, serta produk ini mudah viral di media sosial. Lalu ada threats atau ancaman. Terdapat banyak pesaing, harga buah bersifat musiman, dan ada resiko kerusakan saat pengiriman. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Indira Rizaini. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kelebihan dan kekurangan dari produk Sandoza Barbejos. Yang pertama, mudah dikonsumsi. Karena produk ini sangat praktis dan mudah untuk dimakan kapan saja, kayak untuk sarapan, makan siang, atau bahkan cemilan, karena nggak ribet. Oke, yang kedua, harganya terjangkau. Harganya mengikuti target pasar seperti pelajar dan mahasiswa. Jadi lebih banyak dijangkau banyak orang. Yang ketiga, banyak varian rasa. Jadi isi dari Barbejos ini nggak cuma rasa anggur aja, tapi kita ngasih juga rasa stroberi, mangga, anggur, atau kadang dicampur. Jadi pelanggan nggak mudah bosan. Akhir atau yang keempat itu peluang pemasarannya tinggi. Artinya sandwich ini tuh banyak banget disukai oleh kalangan-kalangan remaja seperti kita. Jadi peluang jualnya sangat besar. Selanjutnya kekurangan dari Sandoza Barbejos. Yang pertama itu penyimpanannya sangat singkat atau bisa dibilang mudah basi kalau misalnya kalian nyimpennya gak benar. Kalian bisa simpan di suhu rendah kayak di freezer atau kulkas. Kedua, persaingannya cukup tinggi. Jadi produk sandwich ini itu nggak cuma dijual oleh beberapa orang, tapi mungkin udah banyak dan tersebar cukup luas. Jadi kita perlu punya keunikan sendiri di dalam produk kita. Yang ketiga, daya tahan terbatas. Artinya produk kita ini nggak bisa dikirim terlalu jauh. Jadi kita hanya bisa menjual di sekitar tempat produksi.
keempat atau yang terakhir itu perlu pengamanan kualitas. Artinya si produk ini tuh harus dicek dari segi kebersihan dan juga kesegaran agar waktu pas sampai produknya ke pelanggan itu aman untuk dikonsumsi. Di slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rencana pemasaran produk. Untuk segmentasi pasarnya, produk ini itu ramai di kalangan Gen Z atau di kalangan umur 15 sampai 35 tahun yang masih aktif di sosmed. Orang yang suka hidup estetik atau makanan-makanan yang sehat tapi kalorinya sedikit. Untuk targetnya kita menargetkan di mahasiswa, pelajar atau pegawai kantoran yang nyari cemilan yang praktis, nggak ribet tapi tetap enak untuk ganjal perut saat bekerja atau beraktivitas, dan juga yang menyediakan pesanan antar. Positioningnya, produk ini diposisikan di search yang estetik dan menarik yang menggunakan bahan berkualitas dan rasa yang terkesan premium. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan strategi pemasaran produk kami. Kami itu menggunakan konsep marketing mix 4, yaitu yang terdiri dari produk, freelance, flash, dan promotion. Nah, yang pertama adalah produk. Produk yang kami tawarkan adalah sandwich buah dengan tampilan yang estetik. Kami menggunakan buah segar, whipped cream premium, serta roti yang lembut. Nah, kombinasi ini tidak hanya memberikan rasa yang lezat, tetapi juga tampilan yang menarik, sehingga cocok untuk konsumen, terutama anak muda dan pengguna media sosial. Nah, yang kedua itu ada price. Harga produk kami berada di kelasan menengah dan sesuai dengan kualitas bahan baku yang digunakan. Dengan menggunakan bahan yang segar dan premium, kami tetap memastikan harga yang ditawarkan masih terjangkau dan sepadan dengan kualitas yang didapatkan oleh konsumen. Nah, selanjutnya ada flash. Produk kami dijual melalui layanan online delivery untuk memudahkan konsumen melakukan pemesanan. Nah, selain itu, kami juga membuka booth di lokasi yang strategi agar dapat menjangkau lebih banyak pelanggan secara langsung. Nah, yang terakhir ada promotion. Strategi promosi kami dilakukan melalui konten visual di media sosial, seperti Instagram dan TikTok, karena platform tersebut efektif untuk menarik perhatian konsumen. Nah, selain itu, kami juga menerapkan promo bundling untuk meningkatkan minat pembeli dan penjualan produk kami. Nah, dengan menerapkan strategi marketing mix 4 ini, kami berharap produk sandwich buah kami dapat dikenal lebih luas dan banyak diminati oleh konsumen. Selanjutnya, ada rancangan desain kemasan yang dibuat oleh saya. Kemasan berbentuk segitiga sesuai dengan bentuk produk dan menjaga kerapian. Desain simple, natural untuk memberi kesan fresh dan estetik. Pada kemasan terdapat logo, deskripsi produk, informasi penyimpanan, dan produksi. Komposisi bahan seperti roti tawar, whipped cream, buah segar, dan susu, serta tanggal produksi dan kadaluarsa. Kemasan ini berfungsi sebagai pelindung produk sekaligus media informasi dan branding agar Sando terlihat profesional dan menarik. Presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah perkataan ataupun kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa.